Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, dalam video kali ini saya Nurul Mufidah Istiqomah dengan NIM 12209193042 dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5C UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung akan membahas mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Kelas 11 SMA atau MA untuk memenuhi tugas pembelajaran IPS terpadu yang diampu oleh Ibu Dita Hendriani Magister Agama. Lalu, seperti apa sih perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia? Yuk temukan jawabannya dengan menyimak video berikut ini. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan kolonialisme. Dalam kolonialisme ada kepercayaan bahwa bangsa yang melakukan kolonialisasi jauh lebih superior dari bangsa yang dijajah. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor tersebut, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya Indonesia. Portugis Bartolomeus Dias melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan Afrika Selatan pada 1488. Penjelajahan lalu diteruskan Vasco da Gama yang sampai di Goa, India pada 1498. Lalu pulang ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin Afonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Selanjutnya yaitu Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra ialah Christopher Columbus. Pada 1492, ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik, hingga akhirnya tiba di benua Amerika. Saat itu, Columbus berpikir kalau ia telah sampai di daerah yang ditujunya, yaitu India. Karena itulah, Columbus lalu menamakan penduduk lokal yang ia temui sebagai warga India. Penjelajahan berikutnya dilakukan Magellan dari Spanyol ke barat daya, melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika. Kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magellan berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjelajahan Magellan kemudian dilanjutkan Sebastian Elcano pada 1521. Sebastian Elcano berhasil berlabuh di Tidore, namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada 1529.
Selanjutnya, Belanda. Pada 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya, ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar 1598 hingga 1600 pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin Jacob van Neck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Neck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Berikutnya yaitu Inggris. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya ialah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris, menyusuri perairan Jabo Daroca di Portugal dan Pulau Kanari. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon pada 1605 lalu ke Ternate serta Tidore dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Sedangkan James Cook sampai ke Batavia tahun 1770 setelah dari Australia. Perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Di antara bangsa-bangsa tersebut, Belanda merupakan negara yang cukup lama berada di Indonesia. Hingga akhirnya mereka membuat perusahaan dagang di Indonesia. Meski telah bangkrut sampai sekarang, perusahaan ini tercatat sebagai salah satu perusahaan terkaya di dunia. Perusahaan itu bernama Greenwich East Indies Company atau lebih dikenal dengan VOC. VOC merupakan perusahaan dagang yang didirikan pada 20 Maret 1602 oleh Johan van Ouden Barneveldt. Kepemimpinannya dipegang oleh 17 orang pemegang saham, yaitu Heren 17, yang berkedudukan di Amsterdam. Untuk semakin memperbesar kekuasaannya di Indonesia, VOC melakukan cara-cara politik, yaitu divide et impera atau politik adu domba dan tipu muslihat. Misalnya, kalau ada persengketaan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, mereka mencoba membantu salah satu pihak. Dari jasanya itu, mereka mendapatkan imbalan berupa daerah. Hal ini berlangsung cukup lama sehingga di Indonesia semakin banyak daerah koloni oleh orang-orang Eropa, terutama Belanda. Sebagai contoh, kerajaan Mataram di Jawa yang dikenal sebagai kerajaan yang besar dan kuat pun akhirnya berhasil dikendalikan VOC. Hal ini terutama terjadi setelah kelicikannya VOC memaksa Paku Buwono II, yaitu Raja Mataram, yang sedang dalam keadaan kritis, untuk menandatangani penyerahan kekuasaan kerajaan Mataram kepada VOC. Dengan politik adu dombanya, VOC berhasil menanamkan kekuasaan dan memaksakan monopolinya di Banten. Untuk melebarkan sayap kolonialisme dan imperialismenya di Sumatera, VOC berusaha mengalahkan Portugis di Malaka. Hingga akhirnya pada tahun 1641, VOC berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka, kekuatan VOC dikonsentrasikan untuk melebarkan pengaruh kekuasaannya ke Aceh. Sementara di Indonesia bagian timur, VOC semakin kuat setelah berhasil mengalahkan perlawanan Sultan Hasanuddin dari Goa. Kekuasaan VOC berkembang di Kalimantan Selatan setelah VOC berhasil memaksakan kontrak dan monopoli dengan Raja Sulaiman pada 1787. Di Maluku, dengan taktik mengadu domba para penguasa, yakni VOC membantu putra Alam untuk memerangi Sultan Muku. Akhirnya Maluku dapat dikendalikan. Untuk mempertahankan kegiatan monopoli dan kekuasaan, VOC banyak menggunakan kekerasan, misalnya menindak keras para pedagang Makassar di daerah Misol, bahkan Raja dan Kapten Laut Misol juga ditawan pada 1702. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Belanda dengan VOC telah berhasil menguasai daerah Indonesia bagian barat, tengah maupun timur. Dengan politik adu dombanya, akhirnya VOC berhasil menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Beberapa kerajaan di Indonesia akhirnya dalam cengkraman kekuasaan penjajah. Tujuan pembentukannya ialah, pertama, menghindari persaingan sesama pedagang Belanda.
Kedua, memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain. Dan yang terakhir yaitu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Keberadaan VOC tidak hanya sebagai kongsi dagang, namun juga menjadi kekuatan politik. VOC memiliki hak oktroy yaitu monopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan mendirikan benteng. VOC pun memiliki beberapa kebijakan antara lain kontingenten, yaitu pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. Berikutnya ialah Verpflicht Leverantie, ialah penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Kebijakan ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalnya Kesultanan Mataram. Ketiga yaitu ekstripasi, ialah menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan, sehingga harga dapat dipertahankan. Dan yang terakhir ialah pelayaran hongi, pelayaran dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani. Pada tahun 1799, VOC bangkrut karena pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, menanggung utang akibat perang, dan kemerosotan moral para pegawai. Dengan dibubarkannya VOC, maka kekuasaannya di Indonesia kemudian diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda, yang saat itu dikuasai Perancis. Perebutan politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Pertama, masa pemerintahan Republik Batak. Kerajaan Belanda dipimpin Louis Napoleon yang merupakan adik Napoleon Bonaparte mengangkat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya ialah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Adapun kebijakan Daendels diantaranya dalam bidang pertahanan ialah membangun jalan Anyer hingga Panarukan, mendirikan benteng, membangun pangkal laut di Merak dan Ujung Kulon. Dalam bidang ekonomi, mengeluarkan uang kertas, monopoli perdagangan beras, penerapan kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam kopi. Dan yang terakhir dalam bidang pemerintahan, membangun Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, membangun kantor pengadilan, dan mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah. Sisi negatif pemerintahan Daendels ialah membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Daendels ditarik ke Eropa lalu digantikan Gubernur Jenderal Janses pada tahun 1811. Masa pemerintahannya tidak lama karena pasukan Inggris datang menyerang. Janses dan pasukannya menyerah dengan ditandatanganinya perjanjian Tuntang, sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Kedua, masa pemerintahan Inggris pada 1811, pimpinan Inggris di India yaitu Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Kebijakan Thomas Stamford Raffles antara lain yaitu dalam bidang pemerintahan ialah membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, melarang kerja paksa dan perbudakan. Dalam bidang ekonomi memberlakukan land rent yaitu sewa tanah, yakni para petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah karena pemilik tanah adalah pemerintah. Dalam bidang ilmu pengetahuan, merintis berdirinya Kebun Raya Bogor, menulis buku History of Java yang menemukan bunga Rafflesia arnoldii. Ketiga, masa pemerintahan Belanda. Van der Capellen ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van den Bos untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong
akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel sejak tahun 1830. Penerapan tanam paksa banyak mengalami penyimpangan seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu, tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Peraturan tanam paksa diantaranya yaitu menanamkan 1/5 dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. Kedua, hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah. Ketiga, kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. Keempat, rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahun. Dan yang terakhir, kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka yang tertuang dalam Undang-Undang Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah. Di sini, mulai diberlakukan politik pintu terbuka, investor asing mulai muncul, terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa, dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.